Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya di sini. Tentunya ingin berbagi kabar-kabar baru atau sharing kepada Anda seputar bagaimana caranya menginstal laptop. Namun sebelum dibahas cara menginstal laptop, yang belum subscribe silahkan ditekan tombol merahnya terlebih dahulu sebagai ucapan terima kasih, dan juga nantinya agar Anda mendapat informasi terbaru secara gratis dari channel ini ketika ada video-video terbaru dari saya. Kita lanjut pembahasannya. Pertama, kita harus mempunyai aplikasi Windows-nya terlebih dahulu. Biasanya bisa disimpan di CD, atau bisa juga Windows tersebut disimpan pada flash disk, dan flash disk tersebut sudah dikonvert seperti CD, sehingga ketika dimasukkan nantinya maka berfungsi seperti CD. Anda bisa menemukan caranya dengan browsing-browsing di internet bagaimana mengkonvert driver Windows ke dalam flash disk. Terus yang kedua, ketika Anda sudah mempunyai Windows yang sudah terbentuk dalam flash disk, jika Anda mau menginstal laptopnya, maka Anda harus matikan terlebih dahulu laptopnya dan masukkan flash disknya terlebih dahulu. Setelah selesai, langsung dihidupkan komputernya. Sebelum proses membuka kepada desktop atau tampilan layar terbuka, Anda harus menekan tombol atau keyboard. Biasanya menekan delete secara cepat sampai nanti muncul. Biasanya menekan F1 atau F2 tergantung perintah komputernya, seperti tampilan ini. Ini fungsinya untuk memunculkan BIOS. Orang-orang di luaran sana ketika menginstal tampilan seperti ini dikatakan BIOS. Nah, setelah tampilan seperti ini muncul, maka yang perlu Anda cari adalah flash disk Anda yang sudah dimasukkan tadi. Kalau di sini disebut USB. Nah, USB itulah yang harus dicari di dalam BIOS ini. Biasanya terdapat pada menu boot. Nah, di menu boot ini akan muncul yang namanya USB. Kalau milik saya bernama Kingston, USB HDD Kingston. Nah, ini adalah nama flash disknya. Kalau sudah ditemukan flash disk Anda, maka pindahlah yang bertuliskan USB HDD tersebut, atau terserah apa tampilannya nanti, kepada yang nomor 1. Cara memindahnya, Anda tinggal ikuti perintah di bawah, ada keterangan. Kalau saya di sini, saya mindahnya dengan menekan tombolnya adalah plus sama main. Merek lain tidak sama, tergantung perintah di bawahnya ini. Jadi Anda harus kenali perintahnya terlebih dahulu. Kalau milik saya ini kan ada di nomor 4, jadi saya akan memindahkan ke nomor 1. Selanjutnya, kalau USB-nya sudah ada di nomor 1, langsung ke menu paling akhir, yaitu setelahnya boot adalah exit, saving change. Nah, seperti itu. Kita akan menyimpannya dengan mengubah pengaturannya dan kita simpan. Maka saya akan simpan apakah akan berjalan install ini. Lalu saya akan tekan enter. Nah, setelah saya tekan enter, maka keluar OK. Tekan OK tersebut, ini akhirnya berhasil. Jadi laptop Axio ini bisa memakai F10 atau kita langsung memakai menu exit dan kita save seperti itu. Saya di sini mau menginstal laptop ini,
dengan Windows 8. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, Anda bisa merubahnya. Kalau yang paling atas ini tidak usah dirubah karena tidak ada yang namanya bahasa Indonesia. Tapi di bawah menu Linguik ini atau menu bahasa ini, bahasa laptop ini, bahasa waktu di sini. Nah, kalau kita menyetingnya di sini dengan bahasa Indonesia yang poin kedua, maka kita tidak perlu menyetingnya lagi tanggal dan waktunya, karena ini akan sepadan dengan ketika Anda menginstal sekarang. Setelah dipilih dengan bahasa Indonesia, maka Anda dihadapkan dengan menu install. Tekan saja menu ini, install now. Maka kita akan dibawa kepada tampilan berikutnya, yaitu install Windows 8, Windows 10 itu terkenalnya dengan 64. Kalau Windows 7 itu 32. Nah, seperti itu ya. Langsung saja saya pilih Windows 8.1 Pro, dilanjut dengan next, maka akan berproses lagi. Nah, di tampilan ini tinggal kita bubuhi, kita kasih centang saja. Di tampilan ini perlu saya jelaskan, inginnya update Windows Anda bisa menginstal yang paling atas. Yang di bawahnya ini adalah Windows install yang tidak update. Kalau tidak mau update Windows, pilih yang kedua. Kalau yang pertama update, kalau yang kedua tidak update. Saya lebih memilih yang nomor 2. Setelah kita pilih, maka akan muncul seperti ini. Ini namanya partisi. Nah, hati-hati di sini kalau laptop Anda itu ada isinya. Dari atas nomor 1, 2, 3. Makanya sebelum diinstal ulang laptop Anda, kalau sebelumnya laptop Anda itu masih bisa dibuka, silahkan pindah dulu di kolom kaldi seperti dokumen, download, atau picture, penyimpanan gambar. Di situ pindah dulu. Di halaman ini akan aman, tidak akan terhapus jika diinstal. Sebaliknya, jika sebelum Anda menginstal laptop Anda belum dipindah, file download belum dipindah, dokumen juga belum dipindah, gambar juga belum dipindah ke local D, kemudian Anda install, maka di ketiga menu tadi akan hilang semua. Oleh karena itu, saya sarankan kalau memang itu penting, pindah dulu. Ketika sudah ditemukan, langsung kita next saja. Kalau ada tampilan, kita oke aja. Ini sudah berjalan installnya. Install ini membutuhkan kurang lebih 1,5 jam. Ya, tergantung kecepatan laptopnya sebetulnya sih. Kalau laptopnya speknya kecil, maka lambat. Tapi kalau kinerja laptopnya besar, maka tidak membutuhkan waktu 1,5 jam. Mungkin 1 jam sudah selesai menginstal Windows ini. Nah, kita tunggu sampai 100%. Yang paling atas ini yang paling lama. Tapi setelah yang paling atas ini sampai 100%, selanjutnya ini dilewati dengan cepat. Setelah sudah tercentang semuanya, sudah terverifikasi semuanya, maka laptop ini akan merestart. Nah, merestart ulang dengan secara otomatis, dikembalikan kepada flash disknya lagi. Kalau Anda menggunakan flash disk, kalau CD ya dikembalikan ke CD-nya lagi, tampilannya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Tampilan ini biar tidak tampil kembali dan tidak menginstalnya
lagi secara diulang, maka flash disk Anda, tampilan flash disk ini harus tidak terekam lagi oleh komputer. Caranya kembali kepada BIOS. Kita harus merestartnya lagi, dan langkahnya seperti yang awal, menekan tombol secara cepat delete atau F1 atau F2. Kalau di laptop Axio ini F2 atau delete, seperti itu, delete atau F2 baru muncul yang namanya BIOS tadi. Ini sudah muncul BIOSnya. Pergi lagi ke menu boot. Flash disk kita ada di atas, maka kita turunkan lagi flash disknya. Kita turunkan lagi, kemudian kita save lagi, seperti itu. Cara untuk menurunkannya seperti apa yang Anda tekan awal tadi. Jika USB itu sudah ada di bawah, dan tekan exit saving cing. Kalau sudah ngepas, kalau sudah pas, kita tekan enter. Nah, kita lihat lagi, dikonfirmasi, maka laptop akan loading kepada apa yang dimasukkan kepada laptop, akan melanjutkan Windows untuk menginstalnya. Di tampilan selanjutnya, ikuti saja prosesnya. Ini ada tampilan PC name. Di tampilan ini, pemberian nama pertama ini nama panggilannya saja. Di atasnya ini, di atas pemberian nama ini adalah sesuaikan kecocokan warna tampilan. Apakah Anda suka yang hijau, kuning, atau yang merah, terserah. Bisa dipindah panah dua di atas ini. Di tampilan ini kita lanjut. Nama yang kedua ini akan dimunculkan ketika Anda membuka laptop Anda di layar. Di bawahnya ini ada password, tidak usah diisi biar tidak terkunci nantinya. Kalau Anda mau memberikan password, bisa disetting setelah ini. Kalau sudah selesai, tekan finish, maka komputer akan berjalan kembali. Kita tunggu prosesnya. Ini adalah finalizing. Nah, di sini ada tulisan hi, berarti di sini sudah install Anda yang Anda lakukan mulai tadi sudah berhasil. Biasanya setelah ini mengautentikan warna-warna. Biasanya kalau warna-warna sudah dimunculkan semuanya, maka titik akhirnya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan warna-warna yang ditampilkan di dalam laptop Anda. Setelah warna-warna ini, maka kita lihat, inilah tampilan Windows. Setelah kita berhasil, tampilannya seperti ini. Mungkin itu saja dari saya berbagi kepada Anda tentang bagaimana cara untuk menginstal sebuah komputer atau laptop ya, atau laptop dengan menginstal Windows 8 dan Windows yang lain juga sama seperti ini. Namun jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan menekan tombol merahnya di bawahnya sebagai ucapan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tunggu video saya berikutnya, dan saya akan memberikan sebuah informasi terbaru yang pastinya kepada Anda. Salah kata mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.